Ya, tadi pertanyaan yang saya tangkap tadi bahwa mensyaratkan tiga syarat ini adalah syarat yang sulit untuk terpenuhi pada masa ini. Makanya tadi saya terangkan bahwa jihad itu adalah apa? Adalah sarana dakwah. Sarana dakwah yang lainnya masih banyak. Sarana dakwah yang lainnya masih banyak. Kenapa kita tidak menempuh sarana dakwah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum fase jihad? Bukankah Nabi ketika di Mekah beliau berjihad dengan lisan, dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ini harusnya yang ditanamkan. Dan sebenarnya sangat indah. Ada ucapan salah seorang tokoh juga yang banyak memotivasi aksi-aksi salah ini. Tapi ucapannya ini tepat pada tempatnya. Dia berkata bahwa tegakkanlah syariat Islam pada dirimu sendiri, niscaya akan tegak syariat Allah di muka bumi. Ini ucapan yang benar. Kalau setiap orang beramal pada dirinya, menerapkan ilmu agama, mempelajarinya, dia terapkan agama pada dirinya sendiri. Kemudian dia mendakwakan orang lain untuk menegakkan agama, mengamalkannya dalam kehidupannya, memunculkannya di muka bumi. Kalau semua manusia sudah seperti itu, pasti otomatis terbentuk apa? Syariat Islam. Kan begitu? Penegakan syariat, masyarakat Islam akan terbentuk jihad. Ini semuanya adalah buah dari sebuah akar dakwah dan misi utama. Misi utama dakwah para nabi dan para rasul adalah menyelamatkan manusia dari neraka. Itu misi utama. Bagaimana mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah 13 tahun di Mekah. Beliau sibuk dengan misi utama ini. Tatkala misi utama ini beliau lakukan 13 tahun dengan sendirinya, hasilnya beliau saksikan terbentuk khilafah Islamiyah di Madinah dan terbentuk itu adalah hasil setelahnya. Hasil dari apa? Hasil dari menanam buahnya. Apa menanam? Benihnya, menanam akarnya sehingga setelah itu dia memetik buahnya. Karena itu sangat aneh kalau sekarang ini ingin meneriakan, menegakkan syariat Islam. Tiba-tiba langsung tegak syariat Islam sedemikian rupa. Tiba-tiba langsung punya kekuatan, punya pimpinan menegakkan jihad. Ini namanya dia berhayal akan memetik buah dan dia sendiri tidak pernah menanam pohonnya. Dan dia sendiri tidak pernah menanam pohonnya. Karena itu sibukkan diri dengan hal yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Jalan kebangkitan, jalan membangun agama, berdakwah itu telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW secara jelas. Bagi kita hanya menapaki jalan tersebut. Kapan kita menapaki jalan tersebut? Di atas kilas yang telah digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti kita akan mendapatkan kejayaan seperti yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Apakah itu kita saksikan dalam masa dekat atau di akhir umur kita? Paling tidak keturunan kita akan merasakannya. Dan tidak perlu seorang itu tergesa menuai hasil dan melihat hasil. Sebab kita dituntut untuk berjalan di atas dasar agama. Karena itu ketika para sahabat mengalami siksaan, gangguan, ujian, cobaan di Mekah, mereka datang kepada Nabi mengeluh. Nabi mengingatkan, kata beliau, demi Allah, wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini, menyempurnakan kenikmatan untuk umat Islam. Sampai seorang yang berkendaraan dari negeri ini ke negeri ini, dia tidak akan takut sama sekali di jalan, penuh dengan keamanan. Nabi berkata kepada para sahabat awal, kata beliau, walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian ini adalah kaum yang terlalu tergesa-gesa. Terlalu tergesa-gesa. Sangat tergesa-gesa ingin menuai hasil, ingin melihat buah dari perbuatannya. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Wajibannya dia menempuh jalan agama. Dia di atas rel, maka itu sudah cukup baginya. Dia sudah bisa bertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia menjawab seruannya hanya 1-2 orang, bukan kekalahannya. Bukan para nabi dan para rasul ada yang datang pada hari kiamat, pengikutnya cuma 3-9. Ada yang cuma 3 orang, 2-3 orang. Ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Apakah kalah para nabi dan para rasul ini? Apakah mereka tidak berhasil dalam menjalankan perintah Allah? Jawabannya tidak. Mereka sudah berada di atas syariat. Namun demikianlah tuntunan seorang harus bersabar di atas tuntunan agama Allah Subhanahu Wa Taala.